adik-adik, berjumpa kembali dalam acara Sekolah Minggu GKJ Klaten hari ini. Berjumpa lagi dengan Mbak Rinda dan Bu Tias. Nah, pagi ini gimana kabarnya adik-adik semuanya? Kira-kira sehat nggak Mbak? Ya Bu ya? Ya ditanya, adik-adik sehat semua? Sehat nggak keadaannya di rumah? Kira-kira suasana hatinya lagi apa ya? Senang? Susah? Atau ada yang sedang nangis? Nah, kalau merasakan perasaannya lagi gundah, nggak enak, sedih, yuk mari kita bernyanyi bersama ya. Untuk lagu pembukaan pertama, kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Mari kita nyanyi bersama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Nah, setelah kita memuji Tuhan, sekarang kita mau berdoa pembukaan. Ayo lipat tangannya dan tutup matanya. Kita segera akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena Engkau telah kumpulkan kami di acara sekolah minggu online pada pagi hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau selalu sertai kami agar dapat memperhatikan apa yang akan disampaikan dengan baik ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami yang ya Tuhan. Semua ini kami panjatkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita tadi kan sudah berdoa. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menuju ke firman Tuhan, marilah kita nyanyi dulu ya Mbak ya. Ya. Nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu Jangan Lelah. Oke. Kita nyanyi bersama ya yang di rumah. Jangan lupa tepuk tangannya juga. Yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selamat pagi anak-anak. Salam. Kita ketemu lagi sekolah minggu di GKJ Klaten secara online. Semoga anak-anak tidak bosan ya. Lebih-lebih ini masih dalam rangka pandemi COVID-19. Kiranya anak-anak bisa mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Mungkin anak-anak rindu untuk tatap muka langsung seperti dulu untuk sekolah minggunya, tapi kita harus sabar. Kita juga harus bisa berdoa untuk semoga pandemi ini dapat berakhir dan anak-anak dapat bertemu lagi dengan para guru-guru sekolah minggu di GKJ Klaten. Nah,
Tadi anak-anak sudah memuji nama Tuhan bersama-sama dipimpin oleh kakak kalian. Sekarang kita akan masuki firman Tuhan tentang cerita apa ya nanti akan anak-anak dapatkan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa bersama. Kita tundukkan kepala, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, terlebih untuk sekolah minggu di KJ Klaten ini secara online. Kiranya Tuhan berkati anak-anakmu yang ada di rumah dan siap untuk mendengar firman-Mu. Berkati pula dan dengan curahan Roh Kudus-Mu Tuhan, apa yang kami keluarkan ini kiranya sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, untuk hari ini Minggu, untuk ceritanya mungkin anak-anak sudah pernah mendengar itu ada seorang petani atau penabur. Apa yang mereka lakukan di ladangnya atau di sawahnya? Tapi sebelumnya akan tanya dulu Pak Mat. Di sini siapa yang senang menanam suatu pohon? Entah itu pohon yang berbuah atau pohon-pohon yang lain yang ditanam di rumah. Ada yang senang? Ya, pasti kalau senang pasti akan merawatnya dengan baik. Nah, sebuah pohon ini akan tumbuh dengan besar, kemudian berbuah lebat. Itu karena apa? Ada yang tahu enggak anak-anak? Iya, mungkin atau yang pasti benih itu ditanam di tanah yang subur. Kemudian apa yang harus dilakukan? Selain di tanah yang subur, ya disiram, dirawat. Nah, nanti akan anak-anak lihat hasilnya. Akan berproses menjadi pohon yang besar dan berbuah lebat. Nah, ini awal dari suatu cerita. Kemudian kita akan juga mendengarkan suatu cerita tentang seorang penabur, yaitu seorang petani. Ya. Penabur ini ingin menanam suatu benihnya di dalam ladangnya. Dia berjalan, kemudian dia melewati tanah-tanah yang mungkin agak keras. Kemudian yang pertama, mereka penabur ini melewati tanah ataupun di jalan, lewat di jalan. Kemudian dia menaburkan benihnya di tanah atau di jalan itu. Yang pertama, kemudian dia melanjutkan lagi perjalanannya. Dia melihat di situ ada batu yang agak besar. Kemudian dia, wah mungkin kalau benih ditanam di sini juga akan hidup. Kemudian si petani atau si penabur ini kemudian menyebarkan benihnya di bebatuan. Itu yang kedua. Kemudian dilanjutkan berjalan lagi. Yang ketiga, wow di sini ada tanaman juga di semak-semak berduri. Nah, ini saya akan naburkan benihnya, ditabur situ. Kemudian yang terakhir dia melihat ada tanah yang subur, yang paling baik. Dengan segera dia menabur benih yang dibawanya itu. Nah, sekian lama si penabur ini menunggu apa yang mereka hasilkan di dalam menabur benih. Yang pertama tadi apa anak-anak? Si penabur ini
Coba lihat di sini. Nih, si penabur. Si penabur yang pertama tadi menaburkan benihnya ke tempat yang apa? Ke tempat jalan ataupun tanah. Lihat. Nah, ke jalan. Terus apa yang dilakukan? Kalau benih ditaburkan ke jalan, maka benih itu akan hilang. Hilang karena apa? Dimakan oleh burung. Itu yang pertama. Benih yang ditaburkan di jalan. Kemudian yang kedua tadi, benih yang ditaburkan ke mana? Bebatuan. Ini. Nah, kalau di bebatuan ini, apa yang terjadi benih kalau ditaburkan ke dalam tanah yang berbatuan? Benar, benih ini akan hidup juga. Tapi apa? Meskipun hidup di atas batu dengan tanah yang sedikit, tapi kalau pas matahari terbit, nanti benih ini akan tumbuh, tapi hanya sebentar, dan akan layu, akan mati. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, benih yang ditaburkan ke semak berduri. Kalian tahu semak berduri, pohon yang tajam, banyak durinya. Apa yang terjadi kalau benih ditaburkan ke semak-semak yang berduri? Ya sama, benih tadi tumbuh, terus tumbuhan berduri ini juga sama-sama tumbuh, akan bersama-sama. Tapi apa? Benih yang ditaburkan di semak berduri nanti akan apa? Tumbuhnya akan terhimpit, kalah dengan tumbuhan yang berduri, yang bersemak ini. Sehingga benih tadi yang meskipun tumbuh akan mati juga. Dan yang terakhir, benih yang ditabur di tanah yang subur. Apa yang terjadi? Di tanah yang subur, benih tadi akan hidup, berbuah dengan lebatnya, menghasilkan buah yang sangat lebat. Nah, semua ini punya arti dari perumpamaan ini. Ini perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus. Ya. Yang pertama, benih yang ada di jalan. Kedua, di tanah bebatuan. Ketiga, di semak berduri. Dan keempat, di tanah yang subur. Nah, dari ini semua ada artinya. Artinya itu, ya ini, benih itu adalah firman Tuhan. Ya, coba anak-anak, kalau diartikan suatu perumpamaan ini, anak-anak akan lebih jelas. Nanti anak-anak akan memilih ataupun menjadi orang yang benih hidupnya di mana? Di jalan, atau di bebatuan, atau di semak berduri, atau di tanah subur. Nah, ini saya artikan. Gini, benih yang yaitu firman Tuhan itu yang di jalan. Ini artinya orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mengerti. Sehingga apa? Firman Tuhan itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, hilang. Tidak tahu,
tidak mengerti akan firman Tuhan itu benih yang ada di jalan. Kemudian artinya lagi, benih yang di bebatuan, yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dia mendengarkan, senang menerima firman Tuhan, tapi hanya sebentar, kemudian hilang, artinya mati, ya. Sehingga orang yang mendengarkan ini tidak mendapatkan apa-apa tentang firman Tuhan. Ya memang senang banget dengan firman Tuhan, tapi cepat akan hilang tentang firman Tuhan itu. Yang ketiga, benih yang ada di semak berduri. Ini juga apa? Juga mengerti, tapi apa? Orang ini merasa khawatir akan kehidupannya. Meskipun mengerti firman Tuhan, tapi di dalam kehidupannya dia merasa khawatir. Bahkan apa yang sudah didengarkan masih bimbang. Aku percaya raya, ya. Nah, maka benih atau firman Tuhan ini akan hilang juga, akan mati juga, dan tidak berbuah. Kemudian yang terakhir, benih yang ditabur di tanah yang subur. Ini orang yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian mengerti, dan mereka melakukan sesuai yang difirmankan, yaitu firman Tuhan. Maka orang ini akan menghasilkan buah yang banyak. Mungkin 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dengan apa? Dengan sikapnya, dengan ucapan, tingkah lakunya. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dari keempat ini, anak-anak pilih yang mana? Pilih yang benih jatuh di tanah, di bebatuan, di semak berduri, atau di tanah yang subur. Yang pasti, yang anak-anak harapkan pasti di tanah yang subur. Sebagai anak-anak Tuhan, ya, ini menjadi tanggung jawab. Apa yang sudah Tuhan firmankan, apa yang sudah anak-anak terima, baik itu firman Tuhan di dalam sekolah minggu, supaya iman percaya anak-anak semakin dikuatkan, yaitu dengan sekolah minggu, membaca firman Tuhan, berdoa, kemudian banyak hal lagi yang kita bisa untuk menguatkan iman kita. Seperti ini tadi, perumpamaan ini. Kalau anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupannya, akan semakin bertumbuh, ya, buahnya akan nampak, yaitu melalui sikap dan perbuatannya, baik di sekolahan atau baik di masyarakat ataupun di gereja. Nah, dari ini anak-anak, semoga anak-anak dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan nanti untuk masa depannya. Aku mau pilih yang mana? Tadi sudah dikatakan, pilih yang benih yang tumbuh di tanah yang subur, bisa menghasilkan buah yang lebat, yaitu firman Tuhan yang ada di dalam hati anak-anak dapat menghasilkan buah yang lebat, buah yang baik. Nah, untuk ceritanya ini diambilkan dari Matius. Kita baca bersama ya. Dalam Perjanjian Baru, kita buka
Alkitab kita Matius 13 ayat 1 sampai 9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucap banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Perumpamaan ini tentang bagaimana sikap kita untuk menerima firman Tuhan. Yang kita harapkan semua supaya anak-anak juga seperti tanah yang subur, yaitu benih atau firman yang ditaburkan di tanah yang subur sehingga menghasilkan buah yang lebat. Ya, untuk cerita hari ini cukup di sini. Banyak hal yang bisa kita terima melalui firman ini. Kiranya firman ini menjadikan kekuatan kita dan terlebih iman percaya kita kepada Tuhan. Cukup di sini ya anak-anak. Besok kita ketemu lagi dan selamat hari Minggu. Semoga anak-anak tetap sehat dan bersabar untuk menghadapi pandemi ini. Salam. Nah, adik-adik, kalian tadi kan sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Pak Slamet ya, Bu Tias. Nah, kira-kira setelah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Pak Slamet, gimana rasanya? Sudah sukacita lagi? Sudah senang lagi? Nah, setelah kita selesai mendengarkan firman, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Gimana tuh Mbak caranya? Nah, nanti uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya adik-adik. Nah, nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak yang ada di gereja. Bisa dititipin ke papa mama atau kakaknya. Dan untuk dimasukkan ke dalam kotak. Jadi kita bisa mempersembahkan juga kepada Tuhan. Nah, sambil mengiringi persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Kita nyanyi bersama ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, kita tadi sudah memberikan persembahan ya, Bu Tias ya. Sekarang tiba saatnya kita untuk doa persembahan.
doa firman sekaligus doa penutup. Ya, yuk semuanya mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Slamet yang sudah membawakan firman-Nya dengan baik sehingga kami mengalami rasa sukacita. Tuhan Yesus, sekarang ini kami mempersembahkan sedikit dari apa yang kami punya ya Tuhan, kiranya dapat memperluas kerajaan-Mu. Dan sekarang kami hendak menutup sekolah minggu kita hari ini, kiranya Tuhan sertai kami Bapa, agar dalam setiap langkah kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekolah minggu kali ini sudah selesai Mbak Rinda. Aduh, sayang sekali ya Bu Tasya. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita akan jumpa lagi di sekolah minggu online GKJ Klaten. Nah, tetap pantengin YouTube channelnya GKJ Klaten ya. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.